Selamat sore, perkenalkan nama saya Christopher Edward Okusunggu, NIM 2021-230028, jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik, Universitas Dharma Persada. Nah, di sini saya akan eh, mempresentasikan untuk demo aplikasi untuk seminar isi skripsi saya. Nah, pertama-tama saya akan memasukkan eh, login terlebih dahulu pada adminnya. Nah, di sini username-nya saya isi admin dan passwordnya admin 123. Setelah udah masuk, akan menuju ke halaman dashboard. Nah, di sini di halaman dashboard itu ada tampilannya itu ada 500 data mural, data setati, total estimasi pengguna ada 7, dan ada metode-metode yang ada di algoritma MLP, yaitu ada R2, RMSE, juga dan algoritma Random Forest-nya juga ada di sini. Kalau terus ada untuk pola sistem untuk tambah data storage lalu latih untuk model agar prediksi makin akurat. Nah, di sini di kelola sistem ada dua untuk eh, menguji sebuah aplikasi saya. Nah, di sini di kelola sistem ini ada kelola dataset, ada latih ulang model. Di kelola dataset ini kita buka. Nah, di bagian kelola dataset itu ada saya memakai dataset itu sekitar 500 data historis untuk melatih model MLP dan Random Forest. Di sini ada ukuran, kerumitan, bahan, lokasi, waktu, dan harga. Dan di sini bisa juga ada tombol edit dan tombol hapus juga. Terus kita keluar lagi. Nah, untuk bagian nanti ulang model, di sini berisi kayak untuk melatih MLP dan random forest dari dataset saat ini, yaitu speednya ada terdiri 80% untuk 80% latih atau sekitar 20% uji. Nah, proses yang akan dilakukan oleh eh, dilatih ulang model tersebut akan ada membaca seluruh data dari tabel, yaitu dari data mural, terus melakukan normalisasi dan membagi data latih atau uji, terus melatih mode MLP dan Random Forest, menghitung MAE, RMSI, dan R2, lalu menyimpan model tersebut. Nah, di sini akan membutuhkan minimal 10 baris data dan memerlukan proses beberapa detik. Misalkan kita akan memulai trainingnya. Nah, di sini training lagi akan diproses sampai akan menunggu selesai. Nah, ketika sudah si training yang selesai, model rekomendasi Random Forest akan keluar menjadi 400 data latih, 100 data uji. Nah, di sini akan keluar dari semua data statistik de latih ulang latih ulang model tersebut ketika di training. Nah, ini ada latih di MLP-nya dan Random Forest-nya statistiknya. Nah, untuk melihat lihat di modelnya tersebut, kita lihat di sini. Nah, di sini di modelnya berisi kayak model prediksi, informasi dan metrik evaluasi model yang sudah aktif, terus ada
grafik perbandingan R2-nya, ada grafik perbandingan RMSE-nya, terus ada keterangan metrik. Nah, di sini penjelasannya ada di sini. Misalkan penjelasan dari keterangan metrik pada MAE, rata-rata selisih abot prediksi versus harga aktual. Nah, semakin kecil semakin baik. RMSE itu akan rata-rata quadrant error lebih sensitif terhadap error besar. Semakin kecil semakin baik. E2, proporsi variasi harga yang dijelaskan model, yaitu mendekati satu semakin baik. Model dengan RMSI terkecil otomatis ditandai sebagai rekomendasi dan dipakai sebagai harga final di riwayat. Nah, kita akan masuk di riwayat. Nah, di sini di bagian riwayat estimasi ada total 7 permintaan estimasi dari pengguna atau kliennya. Nah, cara mengetahui eh, prediksi MLP dan prediksi RF tersebut untuk untuk eh, meng- untuk cara memperhitungkan harga harga dari kedua algoritma tersebut itu gimana dapat hasilnya nih, segini harganya. Nah, kita akan lihat. Ini juga di riwayat estimasinya juga bisa diunduh dalam CSP juga. Nah, kita lihat di bagian situsnya untuk memperdalam eh, untuk memperdalam apa estimasi harganya untuk menentukan si random forest dan MLP-nya algoritma dari kedua algoritma tersebut. Nah, di sini di bagian ini desain-desain pada aplikasi websitenya market mural. Di sini button ada tombol hitung estimasi harga, terus ada lihat portofolio, terus ini ada di sini ada bagian kalkulator harga untuk menghitung estimasi harga muralnya. Terus isi ini sih isi spesifikasinya untuk menghitung harga otomatis oleh model MLP dan Random Forest. Dan ini ada bagian tentang kami, tentang muralnya tersebut. Dan ada tombol konsultasi gratis kalau si klien mau mau memesan sebuah mural, mau memesan sebuah karya mural, tapi dia masih belum percaya atau masih bingung, dia bisa konsultasi terlebih dahulu di sini. Nah, konsultasinya hanya melalui WA, chat WhatsApp. Nah, di bagian layanan kami itu ada layanan mural interior rumah, layanan kafe, resto, dan bar. Terus ada layanan kantor dan coworking, ada layanan mural tiga dimensi dan ilusi, juga ada layanan sekolah dan publik. Yang terakhir juga ada layanan khusus untuk mural di outdoor. Nah, ini adalah portofolio dari market muralnya, karya-karya pilihannya. Ini yang portofolio yang pas eh, melayani di cafe dan resto mural. Terus yang ini yang di outdoor. Tapi untuk mural yang tiga dimensi. Nah, ini juga nih, tiga dimensi tapi di outdoor juga. Ini di kantor. Yang ini juga yang ini untuk yang ini di sekolah, sekolah dan publik. Nah, ini ada cara kerjanya yang tadi yang sebelum saya yang tadi yang tadi saya jelasin sebelumnya. Pertama-tama si si klien atau pengguna berkonsultasi terlebih dahulu untuk menciptakan ide, ukuran bidang dan tema yang klien inginkan sebelum dia memesan sebuah karya mural mural tersebut.
Nah, nanti setelah dari konsultasi beralihlah ke estimasi dan desain. Dari estimasi desain ini nanti si klien dan si seniman ini si si klien ini akan memesan dan mengisi sebuah form form formulir itu yang tadi yang saya lihat yang saya liatin tadi ya form estimasinya itu spesifikasi estimasi harganya. Nah, si klien akan mengisi itu dulu. Setelah mengisinya nanti dia kirim. Nanti si seniman akan menghitung estimasi harga otomatis lalu membuat sketsa dan desain visual tersebut. Nah, lalu ketika sudah proses estimasi dan desain selesai, seniman akan melakukan pengerjaan pengerjaan mural tersebut dan mengeksekusinya di lokasi dengan cat berkualitas. Nah, ketika sudah fix pengerjaannya dan cocok dengan kliennya dan permintaan dari kliennya sudah fix dan cocok, maka pengerjaannya selesai. Tinggal finishing atau pembersihan area dan garansi ketahanan hasil karya kalau misalkan ada eh, dari bagian hasil cat atau muralnya itu kurang bagus atau ada di bagian temboknya ada rontok atau apa gitu, ada garansi untuk dari layanan kami gitu. Nah, ini testimoninya. Nah, kita akan masuk ke dalam hitung estimasi harganya. Nah, ini estimasi harganya. Di sini di bagian estimasi harganya itu ada lima spesifikasi, lima spesifikasi mural untuk menghitung harga otomatis oleh model MLP dan Random Forest. Nah, dari lima spesifikasi tersebut ada liputan ukuran, lokasi pengerjaan, tingkat kerumitan desain, estimasi waktu, dan jenis bahan atau cat. Nah, kita isi misalkan contoh ukuran bidangnya 16,5. Terus lokasinya di Jakarta. Jangan deh di Bogor aja di Bogor. Contoh Bogor. Kita bikin yang rumit. Contoh. Karena ini tingkat kerumitannya desain pasti butuh waktu estimasi sekitar 12 pengerjaan lah ya. 12 hari pengerjaan. Tunggu 10 deh kita bikin 10. Nah, kita akan memilih misalkan contoh saya akan ngambil cat semprot. Kita klik add estimasi harganya. Nah, ketika kita sudah mengisi sebuah inputan dari form spesifikasi hasil estimasinya, maka akan keluar sebuah total harga dari total total harga model MLP dan random forest tersebut. Nah, di sini ada keterangan mode terpilih itu performa terbaik. Maka di sini rekomendasi karena Random Forest itu estimasi bersifat perkiraan. Harga final menyesuaikan survei dan desain. Nah, inti perhitungan satu rumus. Ini ini cara pengerjaannya kenapa bisa harganya segini. Inti perhitungan satu rumus. Setiap model menghasilkan sebuah skor antara 0 sampai 1. Lalu skor itu diubah menjadi rupiah dengan rumus denormalisasi. Harga semua skor dikali
harga tertinggi dikurang harga terendah, ditambah harga terendah. Rentang harga diambil dari data latih di sistem ini terendah sekitar 1.420.000. Untuk yang tertinggi sekitar 74.820.000. Empat langkah berikut menjelaskan dari mana skor tiap model dan bagaimana menjadi rupiah. Nah, teks ini teks tidak bisa dihitung. Jadi, tiap spesifikasi diubah ke angka lalu dinormalisasi ke 0 sampai 1 dengan rumus X dikurang min dibagi max dikurang min agar skalanya setara. Nah, fitur ukuran bidang inputnya 16,5 dinormalisasi ke 0,1 dengan rumus segini, maka nilai numeriknya 16,5. Nah, dibagi lagi ke ternormalisasi menjadi ke 0,189. Nah, untuk yang estimasi sama juga, tapi dia nilai numeriknya 10. Nah, untuk yang tadi yang bilang teks itu tidak bisa dihitung. Jadi tiap spesifikasi diubah ke angka lalu dinormalisasi ke 0 sampai 1. Nah, jadi yang teks ini diubah dulu menjadi angka lalu dinormalisasi. Itu. Jadi setelah dinormalisasi maka berubahlah jadi angka gitu. Jadi berubah jadi angka numerik, nilai numerik tersebut. Nah, di tingkat kerumitan rumit di setelah dinormalisasi huruf huruf maupun teks itu menjadi angka jadi 3. Nah, untuk yang cat semprot atau spray yaitu 1,5. Nah, untuk lokasinya di Bogor itu nilai numeriknya 1. Nah, diubah jadi normalisasi yang tingkat kerumitan itu menjadi 1.000. Terus yang jenis baja yang cat semprot normalisasinya diubah menjadi 0,313. Terus yang lokasinya Bogor normalisasi diubah menjadi 0,0000. Nah, tiap model menghitung skor 0 sampai 1 dari angka itu. Nah, ini adalah hasil yang tadi di atas tersebut. Di sini letak perbedaan kedua algoritma. Keduanya akan menghasilkan satu skor 0 sampai 1. Nah, ini ada adalah tiap model untuk menghitung skor 0 sampai 1 dari angka tersebut. Yang untuk MLP itu penjumlahan berbobot dan Random Forest itu rata-rata pohon, menghitung rata-rata pohon. Nah, untuk yang MLP itu kayak eh, akan menghitung angka hipota melewati lapisan neuron terlebih dahulu. Di neuron output, skor sama dengan jumlah aktivasi dikali bobot ditambah bias. Sedangkan di Random Forest itu 120 pohon keputusan masing-masing memberi skor lewat aturan if else. Skor sama dengan rata-rata semua pohon. Nah, ini aturan rumusnya atau rumusan dari algoritma MLP. Nah, ini untuk rumus algoritma random forest-nya. Nah, ini adalah hasilnya tersebut. Ini untuk hasil di bagian random forest-nya tersebut. Nah, ini ada skala perbandingan juga ada di random forest-nya. Yang ini untuk skor terendah, ini sebaran 110 pohon, ini ada skor tertinggi. Skor RF sama dengan jumlah skor 120 pohon, sekitar 17.984 ditambah 120 menjadi 0,150. Nah, setelah itu skor skornya itu dari skor RF dan skor MLP diubah menjadi rupiah, rumus dinormalisasi. Jadi skor
0 sampai 1 dari tiap model dimasukkan ke rumus utama di atas. Inilah asal angka rupiahnya. MLP ke skor itu sama dengan 0,145. Harga sama dengan skor dikali max dikurang min ditambah min. 0,145 ini skor MLP-nya dikali 70 74 tepat 74.820.000 dikurang 1.420.000 ditambah 1.420.000 sama dengan 12.058.117. Untuk yang Random Forest itu ke skornya sama dengan 0,150 hasil skornya nih. Skor untuk Random Forest. Nah, harga sama dengan skor dikali max dikurang min ditambah min menjadi 0,150 dikali eh, jadi 70 dikali 74.820.000 dikurang 1.420.000 ditambah 1.420.000 menjadi 12.420.417. Nah, untuk pilih model paling akurat untuk harga final, kedua model diuji pada 100 data uji yang belum pernah dilihat, yang RMSI-nya terkecil dipakai sebagai harga final. Nah, ini adalah untuk harga final dari model algoritma ini adalah eh, harga final dari metode MAE dan metode MAE dari algoritma LLP segini. Untuk yang RMSI-nya segini, untuk R2-nya segini, dan untuk yang algoritma random forest-nya segini. Artinya rata-rata dari MAE, artinya dari artinya jadinya rata-rata selisih jadi baik. Untuk yang RMSI itu penalti error besar itu berarti semakin baik. Terus untuk R2 ketetapan model satu, nomor model baik maksimal satu. Nah ini adalah untuk grafik perbandingan R2-nya. Nah ini kalau ini juga ada bagian untuk rumus lengkapnya di tiap-tiap algoritma tersebut. Tinggal dibuka di untuk dokumentasi algoritma. Nah di dokumentasi algoritma sistem market modal itu eh, ada di sini isinya ada alur umum sistem. Tahap satunya ada prapromosian data. Itu di bagian prapromosian data isinya ada encoding dan normalisasi. Terus di tahap 2A-nya multilayer perceptron. Terus tahap 2B ada random forest aggressor. Tahap 3-nya ada evaluasi model, ada model MAE, RMSI, dan R2. Untuk tahap 4-nya untuk pembelian model yang paling terbaik. Terus yang ketujuh, nah untuk yang pemuatan rumus ada kode programnya. Nah, sekian dari eh, presentasi yang saya jelaskan pada sore ini. Semoga, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah, mohon maaf mohon mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang, selamat sore.